Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu, Selasa 27 Juli 2021. Doa harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan sehat dan sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan itu kekuatan bagi kita dan perlindungan buat kita semuanya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapakku. 2, 1. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memimpin perenungan kami pada pagi hari ini melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh mengerti akan maksud Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 30 sampai 33. Roma 15 ayat 30 sampai 33. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini renungan kita berjudul memenangkan hati orang lain. Saudara-saudara, di alam demokrasi ini apa yang namanya demonstrasi itu menjadi hal yang lumrah. Demonstrasi seringkali dilakukan oleh para mahasiswa, oleh serikat buruh, oleh LSM, bahkan oleh golongan-golongan atau kelompok tertentu, bahkan juga bisa dilakukan oleh perorangan. Mereka berdemonstrasi untuk menyatakan pendapat dan juga kadang-kadang mereka berdemonstrasi untuk menolak kedatangan tokoh politik tertentu, pejabat tertentu, organisasi radikal tertentu, dan semuanya itu dilakukan untuk menyatakan ketidakberpihakan mereka dengan orang atau pihak yang akan datang itu. Dan itu menandakan bahwa orang yang datang yang ditolak itu mereka belum bisa diterima oleh masyarakat banyak.
mereka belum bisa merebut dan memenangkan hati masyarakat luas. Nah saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan, perihal tentang keterima atau diterima kehadiran kita oleh sesama dan terlebih-lebih oleh Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Di dalam pelayanannya Rasul Paulus juga bergumul untuk memenangkan hati orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang ada di Yudea itu. Karena itu kemudian Rasul Paulus mengajak orang-orang yang bersekutu dengan Rasul Paulus, yaitu di jemaat yang ada di Roma, untuk menggumulkan tentang hal ini. Tentu pertanyaannya, untuk siapa Rasul Paulus itu ingin memenangkan orang-orang yang ada di Yerusalem, yang ada di Yudea itu? Apakah untuk Rasul Paulus pribadi semata? Tentu tidak. Oleh karena Rasul Paulus telah menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan, dia tidak sedang mencari popularitas, tetapi yang dia lakukan adalah supaya pelayanannya itu bisa memenangkan banyak orang bagi Kristus. Rasul Paulus yang sekarang, Saulus yang baru, adalah orang yang telah meninggalkan kehidupan lamanya. Apa yang menjadi kebanggaan lamanya itu sudah ditinggalkan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, tujuan hidupnya memenangkan hati orang lain adalah untuk Tuhan, agar banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, dan agar pelayanan Paulus itu mendapatkan tempat di hati banyak orang. Bagaimana saudara cara Paulus memenangkan banyak orang itu? Bagaimana Paulus dapat merebut hati banyak orang itu? Dan apa saja yang diperjuangkan oleh Paulus sehingga dia bisa memenangkan hati banyak orang itu? Hal apa yang sedang diperjuangkan Paulus? Ada dua hal. Yang pertama yaitu menyangkut Taurat baru, yaitu Injil. Yang kedua yaitu tentang pelayanan Paulus kepada orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Pelayanan Paulus kepada orang-orang di luar Yerusalem non-Yahudi itu menjadi pergumulan bagi Paulus, karena sebagian besar jemaat yang ada di Yerusalem itu tidak menerimanya. Mereka mempertanyakan pelayanan Paulus itu. Karena itu Paulus punya misi supaya ia dapat membawa hati orang-orang yang ada di Yerusalem, jemaat di Yudea itu, untuk dapat menerima saudara-saudara mereka non-Yahudi itu. Bagi Paulus, jemaat di Yerusalem itu penting untuk dimenangkan hatinya supaya mereka dapat menerima pelayanan Paulus terhadap orang-orang non-Yahudi. Karena apa? Bukan saja karena mereka jemaat ibu kota, tetapi kita ingat bahwa Yerusalem adalah pusat keagamaan dan pusat peribadatan orang Yahudi. Karena itu secara simbol, baik secara teologis maupun secara sosiologis, bagaimana jemaat Yerusalem itu menjadi penting. Kalau Paulus itu dapat memenangkan hati jemaat di Yerusalem, maka itu artinya secara politis maupun teologis, sosiologis bisa dikatakan pelayanan Paulus itu berhasil. Pelayanan Paulus itu keterima, dapat diterima dan diakui kerasulannya. Sekalipun dia sebetulnya, kalau masalah kerasulan itu bukan menjadi sesuatu yang paling penting. Saudara-saudara, urip sing keterima itu penting. Bukan sekedar baik, bukan sekedar sukses, bukan sekedar pinter, dan lain sebagainya. Sebab apa saudara? Sebab keterima itu lebih daripada layak. Karena dia itu adalah berbicara tentang berkenan. Saudara, bagaimana caranya Rasul Paulus memenangkan hati sesamanya itu? Ada dua hal yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama adalah mendoakan mereka, dan yang kedua adalah mengasihi mereka melalui bantuan yang Paulus akan serahkan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Karena itu di ayat 30 Paulus mengajak jemaat Roma agar mendoakan Paulus dengan sungguh agar kehadirannya di Yerusalem tidak mendapatkan kesulitan. Sementara Paulus dan jemaat Roma itu belum bisa bertemu secara fisik. Paulus meminta bantuan jemaat Roma. Kalau kita belum bisa kopi darat, tatap muka berjumpa, enggak apa-apa.
kita pakai kopi udara. Artinya bersekutu di dalam doa. Bertemu di udara di dalam persekutuan doa. Saudara-saudara, itu pentingnya persekutuan doa. Doa menjadi sarana bukan saja menyatukan hati, tetapi juga untuk saling menguatkan dikala hidup ini menghadapi banyak pergumulan. Berdoa itu menjadi otot rohani sehingga orang masih mampu berdiri sekalipun badai derita datang silih berganti. Dengan berdoa secara sungguh, penuh kerendahan hati, memohon kepada anugerah pertolongan Tuhan, Paulus yakin dapat memenangkan hati saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Paulus menyadari bahwa hati setiap orang itu dapat dilembutkan Tuhan. Tuhan sang pemilik dan penilik hati itu. Karena itu Paulus menyerahkan perkala mengubah hati itu kepada Tuhan. Paulus punya misi. Jika pelayanannya kepada orang-orang non-Yahudi itu diterima oleh jemaat yang ada di Yudea, di Yerusalem itu, maka itu artinya persekutuan kasih yang tanpa diskriminasi itu terjadi. Dan itu sesuai dengan pesan Tuhan Yesus yang dilayani oleh Paulus. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri menginginkan agar Injil keselamatan itu bukan saja dinikmati oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga keluar Yerusalem dan menjangkau seluruh bumi. Artinya Injil keselamatan itu yang mencerminkan kasih Allah itu tidak diskriminasi. Ia berlaku bagi semua orang, segala suku bangsa. Karena itu Rasul Paulus bermaksud jangan sampai orang-orang non-Yahudi itu dimenangkan bagi Kristus, tetapi kaum sebangsanya sendiri justru terhilang karena sikap mereka yang menolak orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita dapat memenangkan hati orang lain bagi Kristus, bukankah sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah itu ada di dalam hidup kita? Karena itu ajakan Rasul Paulus ini mendorong kita, sekalipun saat ini di masa pandemi, mungkin kita juga masih terbatas dalam persekutuan secara fisik. Kita belum bisa kopi darat, belum bisa jumpa secara fisik. Tetapi kita bisa bertemu di udara melalui persekutuan doa. Kita bisa bersekutu bersama-sama. Bagaimana roh kita bersama-sama bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita saling mendoakan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Mari kita melakukannya, supaya kasih Kristus itu semakin nyata. Dan hidup kita semakin keterima, semakin berkenan bagi Tuhan. Tetap semangat untuk menjadi berkat, memenangkan hati orang lain bagi Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus saling mendoakan, bagaimana kami harus saling peduli, bahkan bagaimana kami harus melembutkan hati orang lain, memenangkan hati orang lain bagi Engkau, melalui doa, melalui perhatian kasih, melalui dukungan bantuan, yang semuanya itu dapat kami lakukan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tuhan tolong sebagai umat-Mu di masa pandemi ini, sekalipun mungkin kami belum bisa berjumpa secara fisik, kami belum bisa kopi darat, tetapi Tuhan menyediakan sarana supaya kami dapat kopi di udara, kami dapat bertemu di udara melalui persekutuan doa, dan itu bisa kami lakukan di mana saja dan kapan saja. Dan di dalam persekutuan roh itu, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung,
Bahkan kami boleh datang kepada Tuhan, senantiasa memohon kekuatan Tuhan, supaya kami semuanya dimampukan menghadapi pandemi yang saat ini masih terjadi. Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang terpapar karena wabah ini, kami memohon belas kasihan Tuhan, tangan-Mu menjamah mereka, baik anggota jemaat dan simpatisan di GKI Batu maupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus, Sang Tabib yang agung itu, yang akan mengunjungi mereka, menopang mereka, menguatkan dan menyembuhkan, memulihkan mereka. Tuhan menolong juga agar gereja-Mu dapat melayani dengan baik. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, agar mereka juga dapat melayani dengan penuh semangat tak kenal lelah. Tuhan juga melindungi para nakes, supaya mereka dengan akal dan ketulusan yang Tuhan berikan, mereka dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Kami doakan juga kaum rentan, baik anak-anak maupun lanjut usia, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Sekali lagi secara khusus, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu di GKI Batu yang sedang berpulih karena wabah ini, kiranya tangan-Mu yang menyembuhkan mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, dan kiranya kami boleh hidup berkenan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.